Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Selamat siang adik-adik. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan perdana kita pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar pada kelas 10 TKJ 1. Baik, pada pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar ini yaitu menginstal sistem operasi, menerapkan instalasi sistem operasi, dan kemudian adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menguraikan prinsip-prinsip instalasi sistem operasi, mengidentifikasi jenis-jenis sistem operasi, membandingkan metode yang akan dilakukan pada instalasi sistem operasi. Kemudian siswa juga melakukan instalasi sistem operasi proprietary dan open source berbasis GUI, dan siswa juga menguji hasil instalasi sistem operasi. Adapun tujuan yang harus dicapai pada mata pelajaran ini yaitu yang pertama, peserta didik setelah menguasai atau mempelajari dan mencari informasi tentang instalasi sistem operasi, maka kalian dapat menguraikan prinsip dasar pada sistem operasi dengan antusias. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis sistem operasi dengan teliti. Kemudian yang ketiga, setelah mempraktekkan instalasi sistem operasi ini, maka peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi yang berbasis GUI sesuai dengan prosedur. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan dan diskusi, maka peserta didik mampu membandingkan metode instalasi sistem operasi dengan mandiri. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempraktikkan instalasi sistem operasi ini, maka siswa dapat menguji hasil instalasi sistem operasi sesuai dengan prosedur dengan terampil. Metode pembelajaran yang kakak akan terapkan pada kelas ini yaitu ada tanya jawab, diskusi, penugasan, dan demonstrasi. Adapun teknik penilaian yang kakak akan terapkan pada kelas ini yaitu ada 3, yaitu berdasarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada sikap ini ada spiritual dan sosial, seperti penilaian diri dan kehadiran adik-adik sekalian. Kemudian pengetahuan ini kakak akan memberikan tes tertulis, apakah nanti akan berbentuk pilihan ganda atau esai dan atau lisan. Kemudian pada keterampilan saya akan memberikan ujian praktek, yaitu siswa akan menginstalasi sistem operasi. Di sini saya akan menilai uji kinerjanya, apakah berhasil atau tidak. Dan ketika adik-adik ada yang tidak lulus pada mata pelajaran ini, maka kakak akan memberikan remedial, apakah itu berbentuk proyek yang lain atau mengulang dengan soal yang sama dan lain sebagainya. Oke, pada hari ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, prinsip dasar sistem operasi, yang kedua, jenis-jenis sistem operasi, dan yang ketiga ada metode instalasi sistem operasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang instalasi sistem operasi ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sendiri itu sistem operasi. Ada yang sudah mengetahui apa itu instalasi sistem operasi? Silahkan angkat tangan dan menjawab. Baik, jika tidak ada yang bisa menjawab apa itu sistem operasi, maka kakak akan
kakak yang akan menjelaskan. Oke, sistem operasi itu atau sering kita sebut operating system, bisa disingkat dengan OS, adalah perangkat lunak atau software sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras atau hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Perlu kita ketahui juga ya adik-adik bahwa sistem operasi ini sangat penting dalam laptop kita. Walaupun ada perangkat laptop kita, kalau tidak memiliki atau tidak kita install sebuah sistem operasi, maka semua perangkat-perangkat itu tidak akan berfungsi, tidak bisa berjalan. Kemudian ada jenis-jenis sistem operasi terbagi dua, itu berdasarkan interface dan sifat. Kemudian yang berdasarkan interface ini dan sifat juga terbagi dua. Berdasarkan interface ini ada CLI dan GUI. Kemudian yang berdasarkan sifat ini ada open source dan closed source. Berdasarkan interface ini terbagi dua, yaitu ada GUI, Graphical User Interface, yaitu sistem operasi yang memiliki antarmuka berbasis gambar atau yang berbasis grafik seperti yang sering kita gunakan, yaitu Windows dan Linux. Kemudian yang ada juga pada Mac OS. Kemudian yang kedua yaitu CLI atau Command Line Interface, sistem operasi yang memiliki antarmuka berbasis teks. Contohnya Unix, DOS, Debian, SUSE, dan Sun Solaris. Kemudian sistem operasi berdasarkan sifatnya, yaitu ada open source. Open source adalah sistem operasi atau yang terbuka. Bisa dikatakan juga open source ini gratis, di mana sebuah sistem operasi kita atau seseorang diizinkan untuk membuka kode program untuk dapat kita kembangkan, dipelajari, dan dimodifikasi. Contohnya ada Unix, BSD, dan Debian. Kemudian untuk closed source ini adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan secara internal atau tidak gratis. Yang bisa dikembangkan ini oleh seseorang, kelompok, atau perusahaan tertentu saja. Dan sistem operasi ini tidak membuka secara umum kode programnya. Contohnya ada Unix, DOS, dan Debian. Selanjutnya materi terakhir pada hari ini yaitu ada metode instalasi sistem operasi. Yang pertama ada clean fresh install, clean atau fresh install. Di mana metode ini yaitu yang paling umum digunakan oleh kebanyakan orang untuk melakukan instalasi operasi sistem. Seperti macamnya clean yang artinya itu bersih, menunjukkan bahwa metode instalasi ini akan membersihkan salah satu partisi hard disk yang akan dijadikan lokasi operasi sistem dari seluruh data yang ada. Metode ini yang biasa digunakan sebagai solusi terakhir jika sistem operasi terkena serangan virus. Yang kedua ada upgrade. Metode instalasi sistem operasi ini yaitu ketika komputer ingin kita install sebuah sistem operasi versi terbaru dalam satu platform sistem operasi yang sama. Semisal jika ingin mengupgrade sistem operasi Windows 7 hanya bisa upgrade ke Windows 8 atau Windows 10. Tidak bisa upgrade ke Ubuntu 14 kecuali menggunakan metode clean instalasi. Dengan menggunakan metode instalasi upgrade ini, seluruh konfigurasi sistem, program atau aplikasi dan data tetap aman dan tersimpan. Jadi, inilah untungnya menggunakan metode instalasi upgrade atau memperbaharui. Kemudian yang ketiga ada multiboot. Metode ini jika kita inginkan itu menggunakan dua sistem operasi dalam satu komputer sekaligus, maka metode instalasi ini sangat cocok diterapkan jika satu komputer memiliki dua partisi sistem operasi yang berbeda, namun hanya bisa dijalankan salah satunya saja, tidak bisa berjalan secara bersamaan. Kemudian metode terakhir itu virtualisasi. Virtualisasi ini metode instalasi sistem operasi yang sering dimanfaatkan sebagai uji coba saja. Uji coba instalasi sistem operasi, semisal belajar konfigurasi server Ubuntu. Cara instalasi metode ini yaitu kita memanfaatkan software atau aplikasi. Kita install aplikasi seperti VirtualBox.
Baik adik-adik, itu tadi penyampaian materi yang kakak dapat jelaskan ke adik-adik. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan angkat tangan dan bertanya. Baik, silahkan. Jika tidak ada, maka kakak akan memberikan tugas per kelompok untuk instalasi sistem operasi. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka soal yang kakak akan berikan atau tugas kelompok kakak akan share pada grup WhatsApp kelas kalian. Maaf, ada yang kakak lupa, untuk absensinya saya itu biasa mengabsen pada akhir pembelajaran saja, dan saya akan berikan tugas kepada ketua kelas untuk mengabsen teman-temannya ya. Baiklah adik-adik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kakak ingatkan sekali lagi bahwa kakak akan memberikan tugas kelompok dan akan menyampaikan soalnya pada grup WhatsApp kalian. Jadi dimohon untuk kerjasamanya ya adik-adik. Cukup sekian dan terima kasih. Jaga kesehatan tak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.